Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mulai pembelajaran kita pada kali ini dengan membaca doa. Semoga kita diberikan ilmu dan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan materi dimensi 3 kita dengan kompetensi dasar mendeskripsikan dan menentukan jarak di dalam ruang. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu adalah kita bisa menentukan jarak titik ke bidang. Sebelum kepada jarak titik ke bidang, kita juga perlu memahami bagaimana ya yang dikatakan dengan garis tegak lurus bidang. Garis tegak lurus bidang, jika garis tersebut tegak lurus pada dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Di sini terlihat ada bidang V, ada garis G, ya, ada garis A, ada garis B. Nah, garis G ini dikatakan tegak lurus ya, apabila ya, garis ini dia memang tegak lurus terhadap dua buah garis yang berpotongan. Berpotongannya di sini, maka garis G ini dikatakan tegak lurus terhadap bidang V. Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu ya untuk menentukan nanti titik ke bidang. Kalau titik ke bidang, berarti pada bidang ini kita cari dua buah garis yang memang dia berpotongan. Ya, berpotongan. Baik anak-anak ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, untuk memahami jarak titik ke bidang, ya, peragaan ini mudah-mudahan bisa menanamkan pemahaman kepada kita tentang jarak titik ke bidang. Nah, ini tadi ada titik A, ada bidang V, ya. Nah, tadi yang dikatakan tegak lurus itu dia harus berada pada garis yang berpotongan gitu ya. Jadi jarak titik A ke bidang V ini itu adalah yang ditunjukkan oleh garis A ya, yang tepat tegak lurus pada dua buah garis yang berpotongan ini. Ya. Kalau pada ilustrasi sebelumnya kita misalkan ini adalah garis A dan ini garis B, maka jarak titik A ke bidang V itu ini ditunjukkan oleh garis kuning ini anak-anak ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada contoh soal. Contoh pertama, misalnya diberikan kepada kita sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Yang ditanyakan jarak titik A ke bidang BDHF adalah, nah ini ya. Jadi yang akan kita cari itu adalah ini nah ya, jarak titik A ke P, misalkan perpotongannya ya, ini berarti kan P ini perpotongan apa? Perpotongan garis BD, ya, garis BD dan garis AC gitu ya. Maka jarak titik A ini ke bidang BDHF ini itu diwakili oleh ini ya, garis AP ya. Atau jarak A ke P. Nah, pembahasannya, alternatif penyelesaiannya itu. Jadi kalau kita perhatikan AP ini itu kan setengah daripada AC ya, setengah daripada AC. Nah, AC ini merupakan apa? Ia merupakan diagonal sisi. Berarti kalau setengahnya itu berarti setengah kali diagonal sisi ya 10 akar 2. Ya, maka AP itu adalah 5 akar 2. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF itu adalah 5 akar 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua,
Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB 8 dan TA itu 12 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD adalah jarak titik T ke bidang ABCD. Berarti kita harus mencari apanya lagi? Ya, yang berpotongan di sisi alas ini, nah ya, yang berpotongan di sisi alas. Nah, kita perhatikan alternatif penyelesaiannya. Ya, alternatif penyelesaian, jarak titik T ke bidang ABCD. Ya, kan kita perhatikan. Ya. Jadi, jaraknya itu adalah jarak T ke perpotongan AC dan BD. Ya, kita misalkan berpotongan itu di titik P ya. Dan misalkan yang berpotongan itu di titik P ya. Jadi yang mau kita cari itu adalah TP ya. Panjang TP ini akan kita cari. Nah, AC itu diagonal persegi, maka karena sisinya ini adalah 8, maka panjang AC adalah 8 akar 2 ya, 8 akar 2. Dan AP berarti setengahnya ya, setengah dari AC itu sama dengan 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, yang akan kita carikan TP ya. Kita akan mencari TP. Segitiga mana bisa kita gunakan? Ya, boleh ini nak ya. Karena kan siku-siku di P ya. Kita ambil segitiga ini, maka bisa kita gunakan apa? Iya, teorema Pitagoras ya. Jadi TP itu sisi miringnya mana? Sisi miringnya ini kan ya. Ini berarti TP itu adalah akar pangkat 2 dari AT kuadrat. Ini sisi miringnya. Yang terpanjang AT kuadrat dikurang dengan AP kuadrat. Nah, kalau sampai di sini kita tinggal substitusikan angka-angkanya ya. Kalau kita substitusikan, maka kita peroleh TP itu sama dengan akar 112 ya. Kita sederhanakan menjadi 4 akar 7. Poinnya ada, jadi jarak T ke ABCD itu adalah 4 akar 7 cm. Nah, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Nah, pertanyaannya, jarak titik C ke bidang BDG adalah, kelihatan ya, jarak titik C ke bidang BDG. Kira-kira di mana tegak lurusnya itu? Nah, kita perhatikan pembahasannya ya anak-anak ibu. Jarak titik C ke bidang BDG itu adalah CP. Ya, tegak lurusnya di sini yang membentuk sudut 90 derajatnya, sudut siku-sikunya gitu ya. Kalau di sini, kalau di T kan tidak ya. Nah, jadi yang akan kita cari itu adalah nanti panjang CP. Ya, kita mencari panjang CP. Ya. Tegak lurusnya terhadap bidang mana dia? Ya, tegak lurusnya terhadap bidang BDG itu ya di sini ya nak ya. Nah, CP ini itu sama dengan sepertiga CE, ya, sepertiga CE. Di mana CE ini itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu panjangnya adalah akar 3. Itu 9 akar 3. Jadi kita peroleh panjang CP ini adalah 3 akar 3. Jadi sudah bisa langsung kita tentukan ya nak ya. Jadi jarak titik C ke bidang BDG itu adalah 3 akar 3. Baik anak-anak ibu sekalian, selamat belajar. Tetap diperkaya dengan membahas soal-soal yang ada. Nah, untuk video kali ini jika ada yang mau ditanyakan silahkan
di komen ya nak ya, ditulis di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.